Dia sambung di sebuah kalimat yang bilang begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mestinya kan tinggal tanya sah, apakah engkau mengasihi aku? Tapi Yesus harus sambung tambah di belakang, lebih dari mereka ini. Kata lebih dari mereka ini sebetulnya membawa Petrus untuk mengetahui bahwa mengasihi Tuhan itu lebih dari yang lain. Jangan mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan. Kenapa dia dituntut mengasihi lebih dari yang lain? Kenapa? Karena apa? Bapak Ibu tahu? Dia mendapat pengampunan yang lebih. Karena murid-murid kan tidak menyangkal, itu berarti bahwa kesalahan terbatas. Amin. Tapi Petrus ini punya kesalahan lebih, tapi dia mendapatkan pengampunan yang lebih juga dari Tuhan. Karena dia harus belajar untuk mengasihi Tuhan. Harus lebih daripada orang lain. Amin. Jadi menjadi orang yang percaya pada Kristus itu dituntut lebih, ya, mau lebih supaya apa? Lebih dari yang lain. Karena kita menerima lebih dari orang lain. Ya. Terima kesaksian, terima kesembuhan secara cuma lebih dari orang lain. Orang lain mungkin tidak seperti itu. Berarti tuntutan yang lebih dari orang, mengasihi Tuhan harus lebih dari orang lain. Meninggalkan kehidupan yang lama dan kembali mengasihi Tuhan lebih dari orang lain. Kita ditegur Tuhan, kita diberi kesempatan mengalami penderitaan dengan Tuhan, itu sebetulnya bukan oleh karena Tuhan tidak suka sama kita, tapi kita dituntut oleh Tuhan untuk harus memberi diri sepenuhnya bagi Tuhan. Dan itu yang disebut dengan mengasihi Tuhan lebih dari mereka yang lain. Ya, Tuhan butuh ini. Tuhan butuh kita untuk mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Jangan beri sesuatu yang pas-pas, tapi beri sesuatu yang lebih. Sesuatu yang pas-pas itu dia bilang pokoknya yang penting kau pergi melayani apa ada gitu. Ya, yang penting kau hari dalam persetujuan, yang penting kau bukan itu pas-pas namanya. Padahal Yesus kasih kita itu lebih dari yang lain. Nah itu kalau kita renung dan kita berhidup, kita siapa di mata Tuhan? Kita ini siapa? Tidak ada apa-apanya kita, tidak ada dapat kita banggakan dari hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Saya kalau merenungkan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan saya bilang, aduh Tuhan, saya sesungguhnya tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Tidak dapat kita banggakan dari hidup ini. Karena itu kalau orang minta saya melayani Tuhan, mau sampai di bukit mana, ketika tidak tabrakan pelayanan, hujan bisa tahu. Kenapa? Saya akan berikan lebih, karena saya terima lebih dari Tuhan. Ada banyak perkara kalau kita saksikan dalam kehidupan kita, kita mulai kasih tahu, aduh ternyata banyak yang Tuhan buat dalam kehidupan kita yang sebetulnya kita renungkan tidak layak untuk kita peroleh. Ya. Ini kita kalau kasih kesempatan untuk kesaksian pribadi, masing-masing kasih kesaksian, saya tahu tiap orang punya pengalaman khusus dari Tuhan. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan sesungguhnya saya tidak layak menerima semua ini. Ya. Karena Tuhan bilang, mengasihi harus lebih daripada yang lain. Tuhan menuntut kita memberi lebih dari orang. Ya, itu bagian yang ketiga. Ya. Bagian yang keempat, Bapak Ibu, karena saya bertanya sampai 3 kali, kan 1 kali cukup toh? Ya. Kakak pun nama? Ito. Kalau saya tanya ke Ito sehat toh? Iya, sehat. Saya tanya ulang lagi 2 kali, betul Kak Ito sehat kok? Iya. Kalau saya tanya 3 kali lagi, pasti Kak Ito bilang begini, betul sampai saya, betul kok? Ya. Kalau tanya sampai 3 kali, nah. Kalau kita tanya orang tentang hal yang sama sampai 3 kali, itu tandanya bahwa orang itu masih meragukan. Ini kan contoh saya kan? Ya. Misalnya ada orang jauh datang, kalau saya ketemu, kawan sehat kok? Sehat ini. Yang betul saya sehat kok. Kita sehat. Betul sehat kok. Kalau tanya saya 3 kali itu artinya tanda bahwa saya meragukan tentang keberadaan dia. Ya. Kan cukup tanya 1 kali toh. Ya. Nah kenapa Petrus ditanyai 3 kali? Karena saudara perhatikan baik-baik. Yesus ingin jawaban dari Petrus adalah jawaban yang tidak boleh pura-pura. Jawaban yang sungguh-sungguh. Ya. Di sisi lain, Petrus belajar dan menyadari bahwa dia mengerti bahwa ternyata saya belum dipercaya sepenuhnya. Ya, karena pengalaman. Orang kalau punya pengalaman buruk dengan kotong, itu kan kotong hati-hati kan. Ya, kalau ada orang pernah tipu kotong, misalnya kasih dia belanja
uang 100.000 datang sampai diservis kembali. Kita, maka yang kedua kita sendiri belanja, kita bilang apa? Ingat? Dia jalan sampai gas motor, baterai ulang, ingat nota. Dia pas gas motor, dia bilang, nota. Itu artinya bahwa orang itu mulai tidak dipercaya. Dia bisa membuktikan dirinya bahwa dapat dipercaya kalau dia bawa nota dengan uang kembali. Ya. Ini kan begitu ya. Yang kalau suruh anak-anak belanja, kalau anak-anak yang jujur, bawa nota juga biasa karena dia pasti pulang dia bawa kembali uang. Tapi kalau yang karena pengalaman, ya pulang saya bawa nota tapi dia kasih tahu bilang ini itu. Kalau sepi itu kalau mama sudah jadi ulang-ulang, saya bisa mama jangan ingat bawa nota. Sunai motor saya ulang ingat nota jangan lupa. Karena bisa saja dia bilang lupa nota. Bisa saja begitu. Itu tandanya bahwa mulai tidak Nah, Petrus juga ketika ditanya sampai 3 kali, hati kecilnya dia merasa sedih, dia menangis. Kenapa? Karena Yesus belum percaya sepenuhnya kepada. Dia ingatkan bahwa ternyata harus ada kesungguhan, kalau ngomong harus ada jaga antara perkataan dengan perbuatan harus cocok. Ya. Tuhan sering bilang bahwa ada bahasa yang lebih integritas. Harus menjaga integritas kita. Cocok antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Jangan kita omong lain, kita bikin lain. Orang muda udah bilang hati omong lain, tangan gae. Itu orang muda dong. Dan Tuhan membutuhkan apa? Suatu komitmen dalam diri kita. Kalau memang mau melayani Tuhan, sungguh-sungguh bekerja melayani Tuhan. Kalau mau bekerja bagi Tuhan, sungguh-sungguh jangan melupakan Tuhan dalam segala keadaanmu. Waktu baik ya sungguh-sungguh. Atau sebaliknya, kadang-kadang di persekutuan itu waktu orang lagi sementara kesulitan, dia datang ke persekutuan doa, dia butuh orang didoakan dan nanti sendu amin, dia lupa buat sama Tuhan. Itu yang terjadi banyak pengalaman kita ya. Banyak pengalaman kita begitu. Dia punya pergumulan dari persekutuan doa itu banyak sekali orang kalau datang untuk minta doa, dukungan doa ya. Datang dengan beban doa untuk anak, doa untuk ini, doa untuk ini dan sebagainya. Begitu kebutuhannya dijawab, dia juga pergi meninggalkan. Persekutuan doa dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan proposal. Begitu terjawab, selesai, akan ketemu juga sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ragukan. Tuhan minta Petrus menjawab dengan sungguh-sungguh. Harus sampai 3 kali supaya dia sadar benar bahwa yang dibutuhkan bukan sekedar bicara, tapi harus melakukan apa yang dibicarakan. Mengatakan apa itu benar, tapi harus dibuktikan dengan sebuah perilaku yang lebih. Supaya Tuhan percaya kepada dia. Jadi Petrus ini kerja berat. Ya. Tapi sekaligus Tuhan mengajarkan kepada Petrus supaya kalau melayani harus cocok antara perkataan dengan perbuatan. Jangan omong besar. Orang ngomong disambung. Jadi ini beta juga ketemu orang-orang karakter begini banyak. Ada masih susah juga gitu. Dia datang konsultasi, kita baru ngomong sendiri bilang, oh bang beta sebenarnya beta juga bikin begitu mah. Iya, jadi beta dulu enggak dong, bapak omong mah. Iya, ini masih S2. Dia baru wisuda. Dia kalau datang ngomong itu dia sampai dia mau negosiasi dia soal datang itu kita kasih tahu sendiri soalnya Pak Bet sebenarnya mau bikin begini. Nah kalau sudah mau bikin begini kan apa sudah bikin? Ya. Ini kita mau ngomong dengan soal sebenarnya Bet mau ini mau ini di balasan ya. Ya. Banyak sekali. Ini orang yang tipe seperti Petrus, makrala. Apa dia mau dahulu dia pokoknya dia paling tahu gitu. Dan di mana-mana kita harus jumpai orang-orang begitu. Jadi dalam satu perkumpulan, misalnya di gereja, di mana pemuda atau di mana, pasti ada 1-2 orang yang seperti ini. Ya. Tapi tidak usah digubris. Ya, itu bagian dari sebuah dinamika kehidupan. Nanti baru satu waktu dia akan mengerti sendiri tentang oh ternyata saya dituntut melayani Tuhan dengan cara-cara yang Yesus katakan. Ya Petrus diajar luar biasa, ya.